dari bangsa Israel sendiri yang mengolok-olok Nehemia ketika dia membangun tembok Yerusalem, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Apakah dia sanggup membangun tembok itu? Apakah dia sanggup memimpin orang Israel untuk membangun tembok itu? Seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi Nehemia berkata bahwa ketika Tuhan sudah menolong, ketika Tuhan sudah campur tangan dalam hidupnya, apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semuanya mungkin. Ya. Sampai ada yang bernama Tobias, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia mengatakan nanti kalau anjing pun lewat pasti itu akan roboh tembok itu. Itu menyindir Bapak Ibu. Ya. Menyindir pekerjaan tangan daripada Nehemia. Dikatakan bahwa nanti ketika anjing lewat saja nanti dari samping tembok itu pasti temboknya roboh. Ya. Bapak Ibu boleh baca dalam kitab Nehemia ya, itu luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi tidak semudah yang kita ini lihat tembok bait suci yang dibangun oleh Salomo pada saat itu dengan megahnya ya, terbuat lantainya terbuat dari lapis emas ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, atasnya terbuat dari emas. Dan pada saat itu Bapak Ibu ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem itu semua diambilin orang Bapak Ibu, dikikis, jadi hancurkan semua ya, sampai dikatakan sampai cawan-cawan persembahan pun di bait suci itu dipakai untuk penyembahan berhala pada saat itu, jadi sangat menyedihkan. Jadi ketika Bapak Ibu bangsa Israel kembali dari Babel, Bapak Ibu kembali ke Yerusalem, mereka melihat bahwa tempat kediaman mereka dihancurkan. Ya, itu sedih hati mereka Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah dikatakan di sini Bapak Ibu, di mana letak sukacita mereka ketika mereka berakhir di dalam kesengsaraan, penderitaan dalam pembuangan di Babel, Bapak Ibu. Kita melihat di ayat yang pertama dikatakan di sana, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bapak Ibu, ketika mereka dilepaskan dari belenggu itu, mereka berkata Bapak Ibu, seperti orang yang sedang bermimpi. Betapa luar biasanya Tuhan mengubahkan penderitaan mereka menjadi satu kebahagiaan. Makanya di dalam ayat 2 dan ayat 3 dikatakan Bapak Ibu, ada dikatakan di sana karena Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita sehingga kita boleh apa? Boleh tertawa, boleh bersorak-sorai dan juga boleh bersukacita. Itu yang mereka rasakan pada saat itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terkadang Bapak Ibu dalam kehidupan kita hal yang seperti ini yang sering kita alami dalam hidup kita. Ya, kita mengalami penderitaan Bapak Ibu mungkin sifatnya ringan Bapak Ibu, tetapi setelah melewati itu tanpa kita sadari kita bisa bersukacita, kita bisa tertawa di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersorak-sorai dan juga bersukacita di dalam Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita Tuhan, saya bersyukur hari ini bahkan bulan ini Tuhan boleh memberkati saya sudah bisa melewati bulan-bulan yang sulit dalam hidup saya. Kita sering mengungkapkan hal yang seperti ini Bapak Ibu, kita sadari ya. Dan di ayat yang keempat dikatakan di sana Bapak Ibu menjelaskan bahwa ya mereka kembali ke tanah perjanjian, mendapati rumah mereka berantakan ya, yang namanya tadi dikatakan itu mereka hanya mendapati reruntuhan, tembok Yerusalem runtuh dan juga bait Allah pun sudah berantakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jadi mereka sangat menderita Bapak Ibu ya. Sukacita mereka tidak lama. Ketika mereka kembali ke rumah mereka, ke kampung mereka Bapak Ibu, ke kota mereka, mereka mendapati semua berantakan. Jadi di ayat 4 ini menjelaskan, katakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka menyadari Bapak Ibu tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Sama dalam kehidupan ini. Saya percaya Bapak Ibu, kita yang hadir hari ini karena masih diberikan Tuhan kepada kita kesehatan, amin. Sehingga kita masih bisa ibadah. Seminggu yang lalu Bapak Ibu saya sakit Bapak Ibu, ya. Saya tidak tahu memang sakitnya lain seperti ini, kepala ini panasnya minta ampun Bapak Ibu. Saya belum pernah sakit seperti itu ya. Sampai saya berpikir seperti ini, Tuhan, kalau 1 minggu ini tidak sembuh, bagaimana saya minggu depan pelayanan? Ya. Rasanya Bapak Ibu pinggang ini hampir pisah dari badan, itu perasaan kita saking sakitnya. Ngilu-ngilu Bapak Ibu badan semua. Ya. Sesak. Sampai hari Minggu Bapak Ibu, minggu lalu saya ke S3 masih banyak rawang Bapak Ibu ya.
Jadi saya khotbah di depan seperti ini. Jadi jemaat itu saya lihat masih sedikit goyang-goyang Bapak Ibu. Nah, saya berdoa sama Tuhan, jangan sampai saya tumbang di depan, ya. Karena napas saya pun masih susah Bapak Ibu, masih sedikit sesak seperti itu. Memang demamnya sudah tidak lagi, tapi sesaknya masih ada seperti itu, ya. Sampai saya jalan dari 32 sampai Bendungan Lumbut, Bapak Ibu, saya ditemani oleh jemaat. Dibilang ke kami kawan ibu lah Lumbut, nanti takutnya tumbang pula dari ke kanan, kan begitu. Ya. Saya berkumpul Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi saya ambilkan firman Tuhan Bapak Ibu, saya pasti kuat hari ini untuk melayani. Karena saya pikir-pikir Bapak Ibu, ya Pak Mual di sini, Pak Anu di ke-16, saya ke atas, D3 Bapak Ibu, ya. Masih menerang Bapak Ibu, jadi saya katakan jangan sampai saya tumbang, ya. Memang saya kalau saya tidak pernah lama Bapak Ibu, cuman berdiri di depan ini Bapak Ibu, ya. Yang harusnya itu harus dibawa baring seperti itu, tapi karena berdiri lama seperti itu 20 menit lah paling lama, 25 menit lah paling lama berdiri di depan seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita alami seperti itu Bapak Ibu, ya. Terkadang Bapak Ibu seperti yang dijelaskan di ayat 4 ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengalami sukacita, habis itu kita diwarnai lagi dengan penderitaan yang sifatnya berbeda. Pasti Bapak Ibu, kehidupan kita pasti diwarnai dengan yang namanya persoalan, yang sifatnya mungkin kecil atau besar, itu tergantung yang kita alami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah di sini Bapak Ibu, arti sesungguhnya kehidupan kita berjalan melewati kesengsaraan demi kesengsaraan, ya. Dan di sini kita perlu yang namanya berseru dan berjuang, sehingga di dalam ayat 4 ini dikatakan, ya, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Tidak salah Bapak Ibu kita berkata seperti yang dikatakan bangsa Israel di sini, karena ini firman Tuhan. Kita tidak boleh Bapak Ibu ragu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dia dan amin, dan kita aminkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jangan Bapak Ibu ketika masalah kita besar baru kita berseru kepada Tuhan, ya. Anak-anak kita saja dalam hal kecil saja Bapak Ibu, anak-anak kita malah disuruh belajar Bapak Ibu, itu harus kita seriuskan, kita bukulkan kepada Tuhan supaya dia memiliki hati yang suka untuk belajar. Ini hal kecil sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi kadang dalam kehidupan kita menganggap sepele, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima dengan ayat yang keenam dikatakan di sana, ini merupakan kunci bagi kita Bapak Ibu untuk terus menemukan nikmatnya sebuah kesengsaraan yang kita hadapi hari ini, ya. Karena apa Bapak Ibu, ada orang-orang yang berhikmat mengatakan bahwa di balik semua penderitaan pasti ada hikmatnya. Pasti ada hikmatnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan membuat segala sesuatu itu pasti ada maksudnya. Tidak ada yang tidak ada maksudnya, pasti ada maksudnya Bapak Ibu, ya. Di ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 5, ayat 6 ini Bapak Ibu ada beberapa prinsip yang bisa kita gunakan mengaminkan tema yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu memiliki impian dan pengharapan. Bapak Ibu, musuh dan lawan keputusasaan adalah impian dan harapan. Jadi ketika kita Bapak Ibu dalam keadaan putus asa, milikilah impian dan pengharapan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita putus asa, ketika kita memiliki pengharapan, putus asa ini akan kalah, ya. Kenapa kita perlu punya impian dan harapan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Contohnya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Bapak Ibu bekerja karena punya impian seperti ini. Kita bekerja supaya mendapat apa? Mendapat uang. Nah, uang ini Bapak Ibu kita gunakan untuk apa? Contohnya untuk menyekolahkan anak ke depannya. Itu impian dan harapan kita, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau ada pun masalah kita di dalam pekerjaan, kita putus asa, kira-kira Bapak Ibu tercapai enggak nanti impian dan harapan
seperti itu Bapak Ibu. Jadi musuh dan lawan keputusan saya adalah impian dan harapan. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersukacita. Kenapa Bapak Ibu kita perlu bersukacita di dalam menghadapi penderitaan? Ya. Penulis Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi perlu Bapak Ibu kita bersukacita, ya. Bersukacita itu adalah pilihan kita. Bersukacita adalah pilihan kita Bapak Ibu. Itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, ya. Kesedihan itu Bapak Ibu boleh mewarnai kehidupan saya dan Bapak Ibu, tetapi ketika sukacita itu ada dalam kehidupan kita, ya. Itu yang memampukan kita Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang besar, memikirkan hal-hal yang indah, memikirkan hal-hal yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang ketiga, menabur kebaikan. Bapak Ibu ini perlu sekali Bapak Ibu, ya. Di ayat yang kelima dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ternyata Bapak Ibu kita sebagai umat Tuhan ada yang namanya hukum tabur tuai, ya, hukum tabur tuai. Jadi kalau kita menabur yang baik Bapak Ibu, yang kita dapatkan juga apa? Yang baik, ya. Kalau kita menabur yang buruk, kita juga akan menuai yang buruk, ya. Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ya, akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi ketika kita menabur yang baik Bapak Ibu, apa yang kita tabur yang baik itu juga yang kita tuai. Jadi taburlah kebaikan, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang keempat, tetaplah bersabar. Bapak Ibu ini penting sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, saya tidak tahu tujuan Bapak Ibu hari ini datang untuk ke tempat ini, ya. Apakah Bapak Ibu menyogok Tuhan, ya? Atau Bapak Ibu merayu Tuhan, atau karena Bapak Ibu bersyukur sehingga datang beribadah kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu sendiri yang tahu, ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Di sini dikatakan tetaplah bersabar, ya. Bersabar bukan berarti Bapak Ibu kita hanya tinggal diam seperti ini, terus kasih tangan berdiri, minta Tuhan jatuhkan uang, minta Tuhan jatuhkan berkat dari atas. Tidak Bapak Ibu. Yang dikatakan di sini Bapak Ibu, bersabar bukan berarti diam saja atau pasif, tetapi bersabar di sini tetap setia melakukan kehendak Allah, ya. Orang yang berjalan maju, ya, dengan menangis sambil menabur benih itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Jadi kayak Bapak Ibu ketika datang beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan, amin. Ini sering saya ingatkan Bapak Ibu. Ada prinsip beberapa orang Bapak Ibu begini, yang penting saya masih bernapas.
membawa, ya. Itu tugas kita Bapak Ibu, ya. Mungkin ada para istri yang belum membuka hatinya untuk datang kepada Tuhan, para suami doakan istrinya. Karena tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan semua perhitungkan jerih lelah kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Tetaplah menabur walaupun dengan bercucuran air mata, dan akan akhirnya kita pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Allah akan memulihkan keadaanku. Tolong Bapak Ibu kiri kanannya disalam dan katakan, Allah akan memulihkan keadaanku. Salam. Allah akan memulihkan keadaanku. Sekali lagi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita aminkan firman Tuhan bahwa ketika kita menabur dengan mencucurkan air mata, pasti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kita yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami, firman-Mu yang terus mengingatkan kami supaya kami boleh terus lagi Tuhan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi kondisi keadaan kami saat ini Tuhan, mungkin kami saat ini banyak mengalami persoalan hidup Bapa di surga, jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan di dalam kesehatan mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, bahkan menyembuhkan kesehatan mereka Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita boleh disembuhkan, sehingga Tuhan kesembuhan itu boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan lingkungan, bahkan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami duka cita di kampung Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh menghiburkan mereka, boleh menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan, bahkan menghibur mereka. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan, bahkan meneguhkan hati mereka Tuhan, bahwa pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Biarlah roh kecerdasan, roh hikmat, kepintaran Tuhan terus karuniakan dalam kehidupan mereka. Bahkan anak-anak kami Tuhan di dalamnya yang sekolah juga Tuhan akan menolong kehidupan mereka. Berikan roh hikmat, kecerdasan, kesukaan untuk belajar, supaya mereka boleh mempersembahkan prestasi mereka untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka. Buat semuanya berhasil dan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Engkau Allah yang memberkati pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan yang hari ini tidak bisa datang. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga yang akan menolong, memberi mereka kekuatan yang baru. Yang malas Tuhan kami berdoa, Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang senantiasa menyelidiki setiap hati mereka, supaya mereka boleh sadar Tuhan, supaya mereka boleh memiliki hati yang haus akan Tuhan. Mereka boleh berseru kepada nama Tuhan, bahwa mereka boleh menyadari Tuhan, mereka boleh memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini, kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.